Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati pikiran kami terus memahami makna firman-Mu dalam hidup kami, khususnya sebagai warga negara Indonesia di mana kami tinggal. Biarlah kami menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, bahkan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya ingin membacakan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 9 sebagaimana bacaan kita. Demikian firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sedemikian jauh jemaat sekalian firman Tuhan. Itu yang berbahagia kita sekalian yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat sekalian, di dalam sejarah pernah ada satu pemerintah yang begitu kuat, yang menguasai setengah dari dunia ini pada waktu zamannya. Pemerintah itu tidak pernah berperang, tidak ada yang mengalahkan. Pemerintah itu tidak pernah mengalami peperangan hebat, tetapi pemerintah itu akhirnya hilang, mundur, dan akhirnya perintah itu bubar. Ya, kita mengenal catatan itu. Pemerintah apa itu? Yaitu pemerintahan Romawi. Kita tahu pemerintahan Romawi pada waktu zaman Tuhan Yesus begitu kuat menguasai dari Eropa sampai dengan Asia kecil dikuasai, dan setengah dari dunia ini dikuasai mereka. Tetapi pemerintah itu hilang, tinggal sisa-sisanya. Sisanya yaitu yang di sebelah timur, yaitu di Turki, hanya sebagian kecil, ada tandanya. Yang masih nampak yaitu tinggal negara kecil yang hanya 40 hektar. Penduduknya tidak sampai 1.000, kurang lebih 840-an, yaitu Vatikan. Nah, Bapak sekalian, itu sisa-sisa dari kerajaan Romawi, negara yang tidak pernah dikalahkan, tidak mengalami perang, tapi negara itu hilang. Ini mungkin doa Rasul Paulus pada waktu di hadapan Raja Agripa.
mengatakan demikian. Pada waktu Paulus bersaksi tentang Yesus, yaitu aletheia, kebenaran. Ya, konsep aletheia itu konsep Yunani. Aletheia itu satu pribadi yang independen, oknum yang independen yang tidak berubah, itu aletheia. Seperti dari China itu Tao. Tao itu suatu pribadi yang tidak berubah sama. Nah, maka pada waktu Paulus mengatakan Yesus itu aletheia, katakan apa itu aletheia? Maka dia menjelaskan Yesus yang disalib. Maka Agripa menjawab, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Paulus mengatakan, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu. Apa Bapak Ibu sekalian? Mengapa Romawi itu runtuh, hilang, tidak dikalahkan? Itu mulai masuk abad ketiga, yaitu Konstantin yang lahir pada 22 Februari di situ ya. Sampai tahun 272 dan meninggal 337 menjadi Kristen. Sejak itu pada waktu dia berkuasa kurang lebih 30 tahun, maka kebenaran yaitu Kristen diterima sebagai agama negara. Maka mulai pemerintah itu menarik daerah jajahannya. Tarik semua. Dia mengalami satu pertobatan massal seluruh dunia. Tarik semua. Tidak melakukan kejahatan lagi, perbudakan mulai dihapus, penindasan dihapus, dan akhirnya negara itu mengecil. Mulai Konstantin, maka pemerintahan diambil alih oleh kekuasaan gereja. Gereja diresmikan pada tahun 336 resminya. Setelah konsili Konstantin 325. Akhirnya gereja memiliki satu kekuasaan yang besar. Pemerintahan Romawi. Akhirnya kerajaan Romawi dengan sendirinya hilang dan musnah, tinggal kecil yaitu Vatikan. Ini mirip teori Sokrates itu benar. Sokrates yang muncul, Sokrates itu hidup tuh 470 tahun sampai 391. Dia punya teori begini. Kalau engkau melawan kelompok jahat, masyarakat jahat, atau pemerintah, penguasa jahat, katakan, buatlah mereka mengenal kebenaran. Ya, teorinya. Jadi itu teorinya tuh Tuhan Yesus Kristus mengklaim lagi setelah 400 tahun Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebenaran. Itu bukan hanya teori, tapi benar-benar. Maka pada waktu pemerintahan yang kuat, yang jahat, yang bengis, tetapi semua mengalami pertobatan. Hidup kebenaran, kejahatan itu berhenti. Tidak heran maka Romawi yang tadinya bengis, kekuatan penganiayaan gereja mula-mula begitu bengis. Tapi pada waktu Kaisar Konstantin mengalami pertobatan dan kekristenan jadikan agama negara. Pada akhirnya semua mengalami kekristenan, iman kekristenan tumbuh seluruh pemerintahan Romawi. Akhirnya kekuasaan yang bengis itulah berhenti. Hidup dalam kebenaran menjadi pemerintahan gereja. Nah, saudara-saudara, inilah latar belakang di dalam satu tulisan itu yang ini menjadi satu setir di Rasul Paulus melihat satu proyeksi yang besar. Mengapa Rasul Paulus berpikir pemerintah itu hamba Allah? Tentu sebagai filsuf, sebagai ahli perjanjian lama, dia mengalami satu pemikiran. Allah itu sanggup membentuk negara. Allah itu sanggup membentuk kerajaan. Tetapi Allah juga sanggup membubarkannya. Itu pengalaman dari raja-raja Israel. Tentu kita teman-teman yang sedang baca raja-raja ya wilayah-wilayah itu lihat bagaimana raja bisa dihancurkan oleh Tuhan. Raja juga dibentuk oleh Tuhan kembali.
Itulah satu kekuasaan. Maka konsep hamba Allah itu, pemerintah itu sebetulnya representatif Allah, wakil Allah untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka kalau pemerintah itu jahat, Tuhan yang berhadapan dengan Tuhan. Karena mandat itu pada dasarnya yaitu mengatur satu kehidupan manusia. Itu misi yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Membagi-bagi kota, dosa-dosa semua. Itu prinsipnya di situ. Maka prinsipnya sekarang kita menarik teks ini. Sebenarnya orang Kristen itu di mana? Maka konsep ini kita melatar belakangi harus tahu bahwa kekristenan itu hidup dalam dua kutub sekaligus juga satu kebenaran yang menjadi satu. Yang pertama itu hidup dalam iman. Yang kedua hidup dalam ideologi. Iman itu menembus dari semua batasan-batasan negara, batasan-batasan peraturan pemerintah, batasan segala sesuatu. Kalau iman itu hanya bertolak kepada kebenaran Allah. Iman. Orang di Malaysia, seluruh dunia ini, Singapura, Filipina, dan semua negara-negara luar Indonesia, orang Kristen harus sama imannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam satu negara mempunyai ideologi. Kalau Indonesia dibatasi satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Kalau China tentu ideologinya berbeda, yaitu komunisme digambarkan. Maka saudara sekalian, kita bersyukur kalau Indonesia itu memiliki ideologi yang tidak bertentangan dengan iman kita. Walaupun ideologi itu mengatur kehidupan kita sebagai warga negara, inilah sebetulnya temanya di situ. Kalau kita tanggung jawab sebagai negara, kita harus hidup di bawah ideologi yang diatur oleh negara, di mana kita hidup dalamnya. Itu dalam konteks kalau saudara tinggal di China mungkin ideologinya yang bertentangan dengan iman Kristen. Iman Kristen itulah yang melawannya. Karena iman Kristen, iman harus lebih tinggi dari ideologi. Karena iman itu menembus satu alam semesta, menembus satu batasan-batasan wilayah negara. Tetapi ideologi hanya berlaku di mana pemerintah menetapkan sebagai peraturan, undang-undang untuk mengatur kehidupan. Nah, saudara, dalam konteks ini Rasul Paulus ingin menjelaskan saudara sekalian bagaimana tanggung jawab sebagai warga. Ya. Kalau pada waktu itu saudara sekalian, bagaimana Paulus bisa mengatakan bahwa padahal pemerintah Romawi itu sedang kejam-kejamnya kepada orang-orang Kristen. Tetapi Paulus tetap mengatakan hormati mereka, hormati orang-orang yang kejam, yang berkuasa, para kaisar. Tetap dia memberikan penghormatan. Dan sampai sekarang teks ini menjadi satu bagian bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah-tengah negara. Maka secara spesifik Bapak Ibu sekalian, teks ini sebagai kita sebagai warga negara, tentunya kita hidup di bawah ideologi Pancasila dalam konteks tanggung jawab kita sebagai warga negara. Maka saya katakan kita bersyukur kalau ideologi yang kita miliki tidak bertentangan dengan iman kita. Ya, ini yang menjadi kita syukuri bagaimana kita harus hidup untuk hidup ini. Nah, Bapak sekalian, apa sebetulnya secara spesifik dalam kehidupan kita dalam konsep ini? Saya tidak menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah, ya. Pemerintah sudah jauh, nanti takutnya saya ngajar PMP ya. Saya akan menjelaskan tanggung jawab saja langsung pemerintahan, kewajiban warga negara. Yang pertama, saudara sekalian, kewajiban apa yang kita buat? Kalau negara jelas bertanggung jawab atas hidup kita, kesejahteraan. Tapi yang pertama yaitu apa? Yang pertama yaitu menghormati pemimpin, menghormati penguasa, menghormati pengatur-pengatur negara yang kita ini. Nah, itu tentunya juga dengan sikap, dengan perkataan dan sebagainya, itu menjadi sikap kita, kesantunan kita
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dipercaya untuk mengatur negara kita, atau orang-orang di atas di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat. Saya lebih cepat saja. Yang kedua, saudara sekalian, itu mendoakan para pemimpin. Minggu lalu sudah banyak disinggung, jadi saya tidak banyak yang menyinggung ini. Mendoakan para pemimpin itu salah satu juga tanggung jawab kita, moral, etika kita sebagai orang Kristen, gereja. Ya. Dan ikut menentukan pemimpin. Kalau itu negara demokrasi atau negara kerajaan, kita menentukan. Saya tidak akan menyinggung pemilu dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Tapi di sini tanggung jawab kita. Pada waktu kita mengacu kepada pemilihan raja-raja Israel, bagaimana pada waktu diusulkan oleh para nabi, oleh Tuhan, supaya bangsa Israel juga ikut mendoakan siapa yang pantas memimpin kerajaan Israel ini. Tentunya Tuhan intervensi hidupnya. Itulah hak orang Kristen bagaimana untuk memimpin kehidupan atau menghormati untuk para pemimpin dalam konteks ini. Yang berikutnya saudara sekalian yaitu taat undang-undang, yaitu peraturan. Ini dari buku etika kenegaraan ya, etika selekta yang saya baca. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban hidup dan wajib berbuat baik, tidak berbuat kejahatan. Itu teorinya Sokrates ini sangat-sangat relevan di dalam satu pemerintahan Romawi Yunani berkembang terus menjadi bahwa salah satu kewajiban seseorang di dalam keikatan negaraan ini baru bukan saja berbicara tentang orang bukan Kristen, harus berani mewujudkan kebenaran, tidak berbuat jahat dengan kebenaran. Ada satu buku yang mencatat satu kesaksian. Ada satu masyarakat itu ya di Afrika pedalaman. Ada seorang kulit putih masuk ke pedalaman itu. Wah, dengan bangganya, biasa orang kulit putih pada waktu itu, zaman apartheid itu biasa ya. Itu orang-orang yang kelihatan angkuh, menganggap remeh orang-orang hitam. Itu biasa dari zaman dulu. Ya, masuk pedalaman. Lalu melihat seorang yang setengah baya membaca Alkitab. Akhirnya mungkin teman-teman sudah pernah baca ini buku ini ya. Buku misi karena ya, katakan gini. Hai, apa buku yang kamu baca? Ini buku kuno. Ya. Di negaraku udah gak kepake ini. Udah saya buang nih buku ini, bacaan kuno ini. Apa jawab orang itu? Katakan, Tuan, kalau saya tidak ketemu buku ini, kamu sudah saya makan. Ternyata masyarakat itu tadinya itu masyarakat kanibal. Semua suka makan orang. Ya, itu. Nah, karena Injil, maka dia berubah. Karena menemukan kebenaran, maka berubah. Kalau engkau datang lebih dulu sebelum Injil datang, kamu saya makan. Kaget dia. Dia menghina orang baca Injil, dianggap ini buku kuno, nggak berlaku di negara kami. Dengan angkuhnya, ya. Maka dijawab, kalau saya tidak ketemu Injil, kamu saya makan. Ya. Saudara sekalian, inilah satu kebenaran, itu mengubah karakter kehidupan manusia yang kanibal, yang bengis, tapi diubah. Inilah sebetulnya prinsip-prinsip inilah yang harus hidup dalam kekristenan. Melakukan kebaikan, kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara sekalian, kalau andai kata ya, orang Kristen di Indonesia ini selalu melakukan ini, wah saya tidak tahu Indonesia akan jadi apa. Yang pasti sejahtera. Tapi sayangnya saudara sekalian, pada waktu saya ikut meresmikan khotbah pada waktu itu, yaitu gereja di penjara di Cibinong. Kebetulan kami Gereja Kristus Cibinong itu ditunjuk sebagai juga
ikut pembukaan. Saya nyampaikan firman. Saya katakan demikian. Saya berdoa, gereja ini sangat bagus. Tapi saya berdoa supaya gereja ini kosong, nggak ada isinya. Ya. Karena orang bertobat semua hilang. Jangan sampai orang Kristen masuk di sini. Saya katakan, kalau boleh orang yang lain itu yang masuk di sini. Berikan kesaksian saudara. Teman-teman saudara di penjara-penjara ini yang tidak seiman, bawa kemari. Itu baru. Tapi saudara harus keluar dari sini. Tapi ternyata saudara sekalian berikutnya kami sebulan sekali kan, meningkat, jemaatnya meningkat. Jemaat makin meningkat, tadinya 40, 60, 50. Terakhir saya pimpin sebagai emeritus sih 120. Jemaat dalam penjara meningkat. Seharusnya kan kosong, ya kan? Itu baru Cibinong saja, nggak tahu perjemaat. Teman yang pelayan di Cipinang. Di Nusa Kambangan saya 3 kali ke Nusa Kambangan. Makin meningkat orang Kristen. Menjadi warga binaan. Itu berarti kejahatan-kejahatan meningkat. Khususnya dilakukan orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen benar-benar melakukan kebenaran Allah, taat kepada Alkitab, dia nggak masuk di situ. Ya walaupun ada kena fitnah, ada penjara, karena Injil tuh oke lain lagi. Tetapi saudara sekalian, ini maksudnya bagaimana Paulus mengatakan demikian. Kalau katakan bahwa kamu boleh melakukan ya, hal demikian. Saya mendengar Injil, tapi jangan seperti saya belenggu-belenggu. Saya boleh dibelenggu karena Injil, tapi bukan karena kejahatan. Nah saudara sekalian, itu menjadi satu gambaran kehidupan, itu tanggung jawab kekristenan. Ya, jangan sampai kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu berbuat kebenaran, tidak berbuat kejahatan. Itu taatan. Terus yang berikutnya undang-undang, yaitu membayar pajak, cukai. Itu rekan Rasul Paulus di sini. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini menjadi satu bagian praktis kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai listrik saudara dimatikan karena nggak bayar listrik. Jangan saudara tilang karena nggak bayar, ya ditilang, nggak bayar pajak kendaraan, macam-macam di situ banyak. Itu konsep-konsep pajak. Karena pajak itu merupakan satu keputusan hukum yang Alkitab juga merestui, hak pemerintah, hak penguasa melakukan demikian. Ya, membayar cukai, menggambar-gambaran konteks ini. Yang ketiga, saudara sekalian, digambarkan yaitu menghargai sesama. Itu berbicara tentang hak asasi manusia. Salah satu prinsip kehidupan warga negara yaitu menjaga hak asasi manusia. Ini sudah dilakukan pada waktu pemerintah Romawi, pada waktu mengenal kebenaran, dia mulai menghapus perbudakan. Yang tadinya pasar budak begitu marak, tetapi pada waktu kekristenan, ya masuk perbudakan lambat laun, yaitu hilang. Karena maraknya pemerintahan Romawi, kuatnya pemerintahan Romawi itu perbudakan. Namun pada waktu mengenal kebenaran, disitulah hak asasi manusia ditegakkan. Yang keempat, saudara sekalian, yaitu menciptakan damai sejahtera, sebagaimana doa Yeremia mengatakan, ya, di mana kota kamu hadir, kamu menghadirkan shalom di situ kota. Artinya kita menjadi pembawa damai di mana kota kita tinggal, wilayah kita tinggal, desa kita tinggal, tetangga kita tinggal. Itu menjadi satu bagian. Orang Yahudi dalam hal ini berhasil. Nasihat Yeremia. Pada waktu Yeremia menasihatkan ini, orang-orang Yahudi, khususnya Yehuda dan Benyamin, ada di pembuangan. Yeremia 11 ayat 29 itu berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan shalom di tengah kota di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal. Kita tahu mulai Daniel, teman-temannya, sampai dengan pemerintahan-pemerintahan berganti, mulai juga Nebukadnezar, Darius, Artasastra, dan 1-2 sampai juga Kores, orang Kristen mendapat tempat dalam pemerintahan.
karena mentaati menghadirkan sejahtera. Saya berpikir kalau orang Kristen di Indonesia ini saudara sekalian dari Sabang sampai Merauke menghadirkan ini saudara sekalian. Wah luar biasa gerakan kekristenan. Ya. Mari kita mulai saudara sekalian menghadirkan shalom di mana kita tinggal. Keluarga kita. Terus masyarakat di sekitar kita. Akhirnya kota kita. Selain doakan tapi kita menghadirkan damai di mana kita tinggal. Itu tanggung jawab etika Kristen, tanggung jawab iman kita sebagai warga negara yang harus kita wujudkan. Di Cibinong itu saudara sekalian banyak preman-preman, tapi dengan saya banyak yang hormat. Saya belum pernah dipersekusi orang-orang di sana, bahkan kadang-kadang saya prinsipnya Sokrates ini saya pakai. Kalau mendekati orang-orang jahat, ajarlah mereka mengenal kebenaran dan kita harus hidup dalam kebenaran di tengah-tengah mereka. Ya puji Tuhan sampai ada yang kepala premannya, ya pada waktu itu yaitu mengenal Kristus. Ya digambarkan. Saudara sekalian ini kata di situ. Ada preman yang keras, ini badannya kecil seperti saya ini. Pada waktu itu katakan, Pak, karena saya tahu orang gereja, punya baju-baju seperti saya, kan Bapak badannya sama dengan saya katanya. Punya baju-baju bekas Pak untuk saya. Wah kebetulan pada waktu saya, akhirnya pas orang itu tingginya juga seperti saya, akhirnya baju-baju bekas saya, celana saya kasih dia. Saya lihat berapa tahun kemudian masih terus dipakai itu. Ya. Saya tahu orang-orang bisik-bisik, orang-orang yang preman-preman. Kadang-kadang saya di pasar itu, Om, ada bisik, itu orang baik loh kata gue. Saya dengar, baik apanya dalam hati saya. Artinya mereka tidak berbuat kejahatan. Karena paling tidak mereka. Maka sampai mereka ngambil keputusan, saya mendengar para pang-pang itu, jangan ganggu orang gereja itu ya. Itu orang-orang baik. Ya. Itu mengapa Cibinong aman di tengah-tengah kota itu. Sampai perkelahian pelajar di depan gereja, masuk gereja. Perkelahian remaja STM sama SMA berantem di depan gereja. Masuk gereja. Akhirnya yang nangkap siapa? Yang menangkap tukang-tukang sopir-sopir di situ, sopir-sopir truk pada waktu ditangkap mereka. Akan dilempar ke sungai orang-orang jahat itu. Belain gereja itu ya. Oh sekalian, kau rapat-rapat Pemda saya kadang-kadang dihibur oleh para pemimpin di situ. Kalau gereja Kristus Cibinong itu dibakar, saya yang akan mundur paling duluan. Wah. Ya, apa? Saudara sekalian dalam segala keterbatasan kelemahan ternyata ada orang-orang yang menyaksikan kehidupan kita. Ya saudara sekalian itulah sebetulnya prinsip-prinsip mari kita mulai hidup saudara sekalian tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, itulah tanggung jawab moral, etika kita di bawah ideologi yang kita miliki. Ya, kita tentunya kita menjadi bagian-bagian cermin kehidupan kita. Kalau kita melakukan itu saudara sekalian, itu harus menjadi satu gerakan kekristenan sebetulnya. Di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, di tengah-tengah segala maraknya kejahatan, maraknya berbagai, jangan sampai orang Kristen sebenarnya. Mari kita berdoa supaya putra-putri kita juga jangan sampai terjerat hukum. Kita menjaga kalau kita taat undang pemerintah itu memang punya pedang, tapi pedang untuk orang-orang jahat. Kalau kita menjaga kebenaran, jangan takut kita ada pedang, karena mereka akan menghormati. Kiranya ini Bapak sekalian menjadi bagian. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai warga negara Indonesia, sebagai tanggung jawab sebagai warga, ketaatan pemerintah, undang-undang menjadi warisan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Amin. Jemaat yang terkasih, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari bersahabat sejenak. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang kami renungkan bersama, kami harus mendoakan negara pemerintahan kami. Oleh karena itu dengan iman kami kepadamu Tuhan, kami membawa pemerintahan para pemimpin bangsa Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mulai dari presiden sampai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, bahkan gubernur, dan semua jajaran pemerintahan yang sedang kau percaya untuk mengatur negeri ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat mereka untuk mengatur negeri ini. Oleh karena itu Tuhan, kami juga tetap mendukung program pemerintah yang baik, terus menjadi satu bagian kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kami sebagai pribadi Kristen, sebagai komunitas gereja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau terjerat hukum di tengah-tengah dunia ini, baik itu dalam kehidupan kami sebagai rakyat Indonesia, dalam kami bekerja, khususnya menyangkut keuangan, menyangkut perekonomian yang ada di Indonesia ini. Biarlah kami juga menjadi satu bagian untuk menjadi peranata hidup di bangsa Indonesia ini, untuk menjadi kesaksian supaya semakin banyak orang mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami tentunya berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang telah Engkau berikan mandat sebagai garam dan terang dunia. Kami rindu Tuhan sebagai orang-orang Kristen seluruh bangsa Indonesia ini juga memiliki kehidupan sesuai dengan firman-Mu, sehingga cahaya Injil itu terus bersinar, kaki Dian itu terus bersinar atau menyala di bangsa Indonesia ini. Lambat laun Tuhan, banyak orang dibawa kepada kebenaran Injil dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga dengan demikian Tuhan, kejahatan-kejahatan akan semakin melemah oleh karena banyak orang mengenal kebenaran. Itulah Tuhan doa kami bagi bangsa Indonesia itu. Tuhan, kami juga berdoa khususnya juga untuk menentukan pemimpin, terus bergantian pemimpin, baik tingkat desa, tingkat RT, juga tingkat bupati, kabupaten maupun kota, provinsi, dan istimewa juga kepemimpinan utama yaitu presiden yang akan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Biarlah Tuhan, kami berdoa akan Tuhan berikan hikmat kepada untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan orang yang layak untuk memimpin 5 tahun ke depan ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kami sekalian, menaruh hati nurani kami, melihat kehidupan-kehidupan kami dan kehidupan mereka juga di dalam anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai warga bertanggung jawab untuk menentukan arah bangsa ini, supaya kesejahteraan terus dinikmati sesuai dengan undang-undang bangsa ini, untuk mengatur supaya bangsa ini mengentaskan kemiskinan dan hidup dalam kesejahteraan, baik itu rohani maupun material. Oleh karena kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa juga untuk gereja-Mu, Gereja Kristus di
Barang lama ini kami serahkan tangan Tuhan, kami terikat di dalamnya. Jadikan kami Tuhan sebagai warga gereja, tapi juga warga negara yang baik, yang bijak, untuk mengarahkan hidup kami menjadi kesaksian bagi Engkau sendiri. Oleh karena itu Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, tanggung jawab kami menjadi orang-orang Kristen yang bijak dalam menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Karena kami percaya di dalam menjalankan itulah Tuhan akan menyertai kami dimanapun kami berada untuk menyampaikan kebenaran. Kami tidak takut Tuhan menyampaikan kebenaran di tengah-tengah negeri ini. Biarlah melalui kami orang semakin banyak mengenal Engkau sebagai kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Oleh karena itu kami juga berdoa Tuhan, khususnya juga untuk Sinode Gereja Kristus yang akan mengadakan pembinaan pada bulan Februari mendatang untuk para penatua yang baru yang disiapkan untuk alih generasi kepemimpinan di Gereja Kristus, seluruh Sinode Gereja Kristus juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan walaupun silih berganti dalam kepengurusan sinode maupun juga di jemaat-jemaat Gereja Kristus, tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah itulah yang akan menentukan kami menjadi orang-orang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aktivis, baik itu guru-guru sekolah minggu, PPP bagian, juga kami datang di dalam nama Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengerjakan sesuai dengan talenta karunia yang Engkau berikan kepada kami sekalian. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk keluarga-keluarga yang mengalami lemah tumbuh. Kami berdoa agar Tuhan memberi kekuatan, penyembuhan bagi yang sakit, dan penghiburan bagi yang mengalami pergumulan pribadi. Tuhan, kiranya Engkau intervensi dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, putra-putri kami yang sedang memulai belajar kembali masuki semester yang baru. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu putra-putri kami menjadi anak-anak yang cerdas, takut akan Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk putra-putri kami bawa di dalam kehidupan mereka ke hadapan Tuhan. Jagalah mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami berdoa untuk diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak dalam keluarga. Biarlah keluarga kami mencerminkan juga kasih Kristus, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Dalam kekurangan kelemahan kami, biarlah Tuhan terus akan membenahi setiap pribadi kami sebagai anggota keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena kami berdoa di dalam nama-Mu, dalam Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti kami ini. Dan ampunilah segala kami. Dan ampunilah segala dosa kami. Dan seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.